Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di episode kali ini gue akan ngasih satu pemahaman lagi tentang yang namanya indikator, teman-teman ya. Jadi gue akan fokus lebih ke oscillator yang mana temanya hari ini itu adalah gimana sih caranya kalian itu bisa pakai overbought dan oversold indikator itu dengan benar ya, karena overbought dan oversold itu lebih nempel itu ke oscillator, makanya gue akan bahas indikator oscillator secara garis besarnya dulu ya. Oke, gue akan mulai dari indikator dulu teman-teman ya. Indikator apa sih indikator ya? Nah, indikator ini adalah satu tools yang bisa kalian pakai. Itu sudah tersedia di beberapa charting tools seperti misalnya TradingView atau di MetaTrader sendiri dari OctaFX tentunya ya. Itu sudah tersedia ya, sudah tersedia. Nih kalau misalnya kalian bisa lihat ya di MetaTrader ini ya. Ini kalian bisa masukin indikator, tinggal di insert terus indikator. Nah, di sini sudah banyak nih indikator, ada yang namanya trend, oscillator, volume dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, nah itu sudah tersedia tuh di MetaTrader-nya. Kemudian, teman-teman ya, apa yang kalian harus tahu ya, indikator itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu adalah trend following indikator. Ini adalah trend indikator ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya oscillator, dan yang ketiga itu ada namanya volume. Ya, ini secara jenisnya itu dibagi tiga ini aja ya, tiga bagian besar. Nanti di indikator trend itu banyak. Ada moving average, itu yang sering kalian dengar pasti ya. Kemudian ada Bollinger Band ya. Kemudian di sini ada envelope ya. Pokoknya banyak banget ya. Di sini termasuknya banyak. Nah, di oscillator ini juga ada banyak juga ya, ada stochastic yang paling terkenal gitu ya, ada RSI ya, ada Williams ya, kemudian ada MACD ya, MACD gitu ya, terus kemudian ada ATR segala macam. Volume ini cuma ada satu, yaitu ada volume doang ya. Nah, seperti ini. Oke, terus apa ya, kalau trend following indikator ini ya tentunya dia ngasih lihat ibaratnya ngasih lihat arah tren ya, arah harga tuh mau kemana, itu fungsinya. Kemudian kalau oscillator itu dia akan ngasih tahu momentum berdasarkan titik jenuh beli dan jenuh jual. Itu yang kita maksud dengan si overbought dan oversold ya, overbought dan oversold. Jadi si indikator ini bisa ngasih tahu momentum nih, kapan si market ini lagi jenuh beli, kapan market itu bisa jenuh jual, terutama yang dia memiliki dua nilai ekstrim ya, yang ada di ekstrim atas sama ekstrim bawah. Biasanya di atas 80, di bawah 20 kayak gitu ya, itu biasanya. Dan volume ini nunjukin seberapa besar frekuensi trading yang terjadi di dalam satu time frame tertentu ya, itu fungsinya. Oke, dan ini gue akan fokus ke nomor 2 hari ini ya, dan gue akan fokusnya juga tentang overbought sama oversoldnya aja. Gimana kalian bisa menganalisa menggunakan ini, yang benar gimana dan yang salah gimana, biar kalian bisa bedain supaya kalian tidak terjerumus lagi atau tidak salah pakai lagi, salah konsep lagi teman-teman ya, supaya kalian bisa lebih benar. Oke. Nah, nanti tapi kalau misalnya kalian mau gue lanjut untuk ngejelasin tentang trend following indikator gitu ya, atau indikator lainnya, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Kalian mau gue jelasin tentang apa nih, indikator yang mana atau trend following indikator atau indikator spesifik yang mana, kalian tinggal komen aja di bawah. Oke, jadi itu pengertiannya indikator. Sekarang gue masuk ke trend following indikator. Nah, trend following indikator lagi, oscillator ya. Jadi kita ngomongin hari ini overbought oversold, berarti kita deketnya sama oscillator. Nah, oscillator itu tadi seperti gue bilang, ini gunanya untuk momentum ya, untuk momentum. Nah, momentum ini bisa dilihat dari mana? Dari dua level ekstrim gitu ya. Biasanya indikator ini memiliki dua level ekstrim, yaitu di atas 80 atau di bawah 20 ya. Kalau di atas 80 itu namanya overbought ya. Kemudian kalau di bawah 20 itu namanya oversold. Nah, ini sebenarnya tergantung ya settingannya, kalian mau di set di berapa bisa. Kalau gue sih standar aja ya, di atas 80 dan di bawah 20 gitu aja sih ya. Dan yang termasuk dari indikator oscillator ini ada banyak ya, ada stochastic,
Stokastik ini dia pakainya seperti ini ya. Kemudian ada RSI. Kalau RSI mungkin agak beda lagi ya. Ada yang ada yang 70-30 gitu ya, ada yang 90-10 ya, itu beda-beda gitu ya. Terus ada Williams gitu ya. Ini juga sama, intinya ranging ya, force index juga sama ya, dia juga ranging sama ya, semuanya intinya ngasih tahu kita market itu lagi ngapain ya. Yang paling terkenal dua ini, makanya gue gunakan nanti sebagai contoh dua ini aja ya. Seperti itu. Dan di dalam oscillator ini ada dua istilah yang namanya tadi gue bilang itu adalah oversold dan overbought ya. Apa itu oversold dan overbought ya? Kalau overbought teman-teman ya, overbought itu adalah satu kondisi di mana market itu sudah terlalu banyak yang beli ya, terlalu banyak yang beli sehingga market itu mengalami yang namanya kejenuhan secara pembelian ya, atau kita bilang jenuh beli, ibaratnya seperti itu. Sehingga tendensinya apa? Tendensinya kalau misalnya di indikatornya itu dia nunjukin sudah overbought, dia kemungkinan ada tendensi dia bakal turun dulu ya harganya. Itu idealnya ya, atau itu secara teorinya. Tapi apakah selalu begitu, nanti gue akan jelasin ya kenapa itu bisa menjadi salah kaprah. Sedangkan kalau oversold teman-teman, itu adalah kondisi market di mana market itu menunjukkan dia itu jenuh, mengalami jenuh penjualan teman-teman ya, atau jenuh jual gitu. Kondisi di mana ketika marketnya itu dijualin terus ya, sell terus ya, orang kebanyakan nge-sell jadi dia jenuh jual, sehingga biasanya dia sudah mencapai level di bawah 20 itu, dan tendensinya secara teori dia akan reverse atau balik arah ke atas. Itu secara teorinya. Jadi kalau secara teori itu overbought berarti market itu mau reverse ke bawah, mau ganti arah ke bawah, mau balik harga ke bawah. Kalau yang oversold dia harganya sudah di bawah, terus dia mau balik arah ke atas. Itu teorinya teman-teman ya. Tetapi apakah kita bisa mengartikan seperti itu ya? Nah, nanti nih gue jelasin teman-teman seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kalian langsung ke market seperti ini, gue akan kasih tau dulu caranya kalian masukin ya. Ini gue delete dulu indikatornya ya. Nah, cara masukinnya adalah kalian tinggal insert aja, terus kalian insert indikator, kemudian kalian tinggal ke oscillator, terus kalian pilih aja mau yang mana. Biasanya sih kalau nggak stokastik ya relative strength index ini gitu ya, antara dua ini aja. Kalau gue biasa pakai stokastik ya, dan ininya terserah kalian mau berapa. Kalau gue biasa 533, kalau mau pakai 1455 juga bisa, atau pakai 833 juga bisa, terserah. Kalau gue sih 533, alasannya karena dia lebih responsif gitu ya. Nah, nanti dia ada begini bentuknya ya, dia di sini ada dua yang kalian harus paham ya, yang tadi gue bilang ada 20 dan 80. Ini kalau di 20 ini berarti di bawah 20 semuanya itu adalah oversold teman-teman, yang mana ketika sampai di bawah sini tendensinya harusnya harganya naik. Dan kalau misalnya di atas 80 dia itu semuanya overbought, yang mana tendensinya itu dia bisa ke bawah seperti ini gitu ya. Nah teman-teman, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ya di harga misalnya seperti ini ya, di harga sekarang aja deh, di Euro USD sekarang ya. Nah sekarang itu dia harganya itu dia lagi kena oversold nih ya. Harusnya berarti kalian nge-buy nih, di bawah sini harusnya nge-buy. Tapi apakah dia akan pasti naik? Lihat aja, ternyata dia nggak naik. Kenapa bisa seperti itu ya? Berarti kalau misalnya kalian nanti dilihat ya, atau yang kalian pelajari selama ini, stokastik itu kalau udah di bawah 20 udah pasti kita langsung harus buy, atau yang sudah di atas 80 kita harus sell. Itu pengertian yang sangat-sangat salah ya. Jangan sampai kalian menggunakan oversold dan overbought seperti itu. Ingat sekali lagi, overbought dan oversold itu tidak bisa digunakan semata-mata dia kalau misalnya udah di atas 80 harus di sell, kalau sudah di bawah 20 itu harus di buy. Tidak seperti itu, karena tidak selalu seperti itu. Kalian bisa lihat berkali-kali kalian nge-sell di sini ya. Kalian nge-buy di sini nih ya. Kalian nge-buy di sini, ini kan overbought nih. Oversold nih ya. Terus kalian nge-buy nih di level ini, di sini, buy di sini. Kalian tidak akan pernah profit teman-teman, karena dia akan selalu turun ya, dia turun terus ya, walaupun dia naik ke sini tapi ininya tetap di sini aja, dan pada saat dia turun ke bawah dia turun ke bawah. Nah masuk lagi nih ke oversold lagi nih, kalian buy lagi nih di sini nih ya kan, di sini di area sini, tidak akan pernah profit juga gitu ya, tidak akan pernah profit karena malahan kegerus terus ke bawah, malah kalian kena cut loss terus gitu ya, dan lama-lama habis. So gimana caranya kalau misalnya kalian mau menggunakan indikator oversold dan overbought ini secara benar ya? Yang pertama kalian harus mengerti konsep tren dulu ya. Oke, kita balik lagi ke sini teman-teman ya. Konsep tren seperti apa gua akan jelasin ya.
Yang pertama kalian harus ngerti konsep tren ya. Jadi market itu teman-teman ya, kalau misalnya dia mau bergerak tuh ada 3 ya. Ada 3 cara dia bergerak. Yang pertama dia bergerak ke atas ya, seperti ini gerakannya. Itu namanya uptrend ya. Kemudian ada trennya dia bergerak ke bawah, tendensinya itu yang namanya downtrend. Ada yang dia bergeraknya flat atau tidak kemana-mana ya, seperti ini contohnya ya. Bergeraknya flat nih ya. Ini namanya sideways ya. Pertama kalian lihat dulu marketnya secara visual pakai mata kepala kalian sendiri, itu bentuknya seperti apa? Apakah lebih ke sini atau lebih ke sini atau lebih ke sini? Ya, kalian perhatiin dulu, oke? Karena dia perlakuannya beda tiga-tiganya. Ya. Sekarang, let's say marketnya lagi uptrend atau lagi bullish nih gue bilang ya. Terus cara kita gimana menggunakan si overbought oversold gitu. Kalau misalnya marketnya lagi bullish seperti ini ya, kita menggunakannya ya, ini bullish nih teman-teman ya. Ini bullish nih kayak gini nih contohnya nih. Di dalam market tuh bullish kayak gini ya. Dia tendensinya tuh up nih seperti ini tuh ya, garisnya ke atas. Ini kan bullish. Caranya adalah kalau misalnya kalian menemukan market yang seperti ini, yang kalian lihat di dalam stokastik ini hanya si oversold. Ingat, hanya oversold. Overboughtnya kalian hiraukan. Jadi kalau misalnya gue boleh gambar, yang atas biru ini kalian hiraukan ya. Yang kalian perhatikan itu adalah yang warna merah di sini nih, yang warna di bawah pokoknya ya. Gue ganti deh biar beda. Nah, yang kalian perhatikan tuh yang warna merah aja di bawah gitu ya. Kalian perhatiin deh. Ya, kalau misalnya kalian beli nih, dia lagi di atas gini ya, di bentuk udah bikin higher high, higher low nih. High-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi ya. Itu ciri-ciri uptrend tuh ya, bikin low-nya di sini lebih tinggi, high-nya juga lebih tinggi. Itu berarti ciri-ciri uptrend. Kalian perhatiin pada saat dia nyentuh di bawah sini, di daerah sini ya, di area oversold-nya, kalian lihat, kalian buy di sini dia naik ya, kalian profit tuh ya. Terus kemudian dia kena di sini lagi nih ya, di daerah sini kalian buy lagi, dia naik lagi, profit lagi gitu kan. Dia kena lagi di sini nih ya, di daerah sini tuh dia masuk lagi nih merah-merah nih. Di sini kalian buy lagi, naik lagi, profit. Sampai kapan kalian? Sampai kalian nggak profit ya. Di sini kalian buy lagi, masih profit. Nah, begitu di sini kalian buy nih ya, di sini kalian buy nggak profit, udah kalian cut loss, itu berarti trennya sudah berubah ya. Itu juga kalian bisa kelihatan tuh pada saat dia break trend line ini juga trennya pasti mau berubah kayak gitu kan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di market yang lagi up itu kalian bisa perhatikannya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya yang tadi kan kita yang bullish tuh seperti itu. Sekarang kalau yang bearish tuh gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat marketnya bentuknya seperti ini, bearish kayak begini ya. Ini kalian bisa lihat contohnya yang mana ya. Sebentar, saya cari trend bearishnya dulu yang bener-bener bearish seperti ini. Nah, ini contohnya deh ya. Nih kalau misalnya kalian lihat, ini trennya ke bawah nih, bearish ya artinya ya. Ini kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, kebalikannya. Kalau tadi kan kalau bullish kalian perhatiin tuh yang oversold-nya aja. Sekarang kalau misalnya yang bearish seperti ini, itu kalian perhatiinnya yang overbought-nya aja, yang atasnya aja kalian perhatiin. Jadi yang bawah ini warna biru. Sebentar, ini gue ganti lagi biar jelas ya, biar bisa bedain. Jadi kalau yang warna biru ini kalian warna hijau ini kalian hiraukan aja ya, yang bawah. Kalian perhatiin yang warna merah di atas. Kalau yang bearish itu yang overbought-nya aja, yang di atas 80 yang kalian perhatikan gitu ya. Cara penggunaannya sama ya. Kalau misalnya kalian sudah tahu ciri-cirinya bearish itu kan dia membuat high-nya tuh lebih rendah atau lower high, dan juga low-nya bikin lebih rendah atau lower low gitu ya. Kalau sudah terlihat seperti itu codingannya atau swing-nya seperti itu terbentuk, kalian bisa lihat ya. Setelah di sini kalian lihat nih di sini dia mulai kelihatan kan dia bikin lower low. Nah, di sini contohnya ya. Dia sudah overbought, kalian bisa lihat, kalian sell di sini, kalian cuan gitu ya. Kemudian dia yang mana lagi? Masukin lagi di sini ya. Di sini kalian bisa lihat dia overbought, kalian sell di sini, kalian cuan. Ya, di sini sama, kalian sell di sini, itu cuan. Ya. Terus ya kalian perhatiin terus, kalian sell lagi di sebelah sini, dia masih, kalian sell di sini, dia masih turun, kalian masih cuan, di sini juga masih cuan. Sampai kapan? Sampai kalian nggak cuan, sampai kalian kena SL, udah kalian berhenti. Ya kalian gak usah sell lagi. Itu berarti tandanya trennya sudah mulai berganti ya. Itu so simple. Kalau misalnya kalian backtest cara seperti ini teman-teman, sistem tradingnya seperti ini, kalian gak mau pusing, gak apa segala macam, ini win rate-nya tetap di atas 50% ya, karena saya sudah backtest. Jadi kalau misalnya kalian baru mulai trading terus pusing cari sistem trading, pakai aja kayak gini gitu loh ya. Itu so simple banget. Nah, sekarang kalau misalnya kalian menemukan
tren yang seperti ini gimana? Yang sideways kayak gini ya. Tadi kan sudah yang bullish sudah tahu caranya, yang bearish sudah. Sekarang yang sideways gimana kalau yang flat kayak begini ya? Kalau yang bearish yang sideways seperti ini itu caranya, nah ini sideways nih ya teman-teman ya. Dia nggak kemana-mana. Caranya adalah kalian gambarin dulu low-nya di mana. Nih gua ilangin dulu semuanya ya. Di sini gue ilangin dulu semua. Oke, sudah jelas. Nah di sini tinggal gue gambarin kalau sideways kayak gini ini nggak kemana-mana kan datar ya. Gue gambarin dulu low-nya di mana di sini ya. Kemudian dia high-nya di mana di atas sini ya. Kemudian di sini juga gue ambil midpoint-nya di sini. Ya. Nah seperti ini. Kalau seperti ini ya sideways kayak gini, kalian gampang aja. Kalau misalnya dia sudah dekat sama supportnya, ya itu kalian bisa ambil yang bawah. Kalau dia dekat sama resistance-nya yang atas itu, kalian bisa lihat apakah dia sudah overbought gitu loh. Jadi kalau dekat support dia oversold, kalian bisa buy. Kalau dekat resistance dia overbought, kalian bisa sell ya. Jadi kalau sideways itu bisa dua-duanya, ya bisa kalian ambil atas bawahnya. Oversold dan overboughtnya bisa kalian ambil. Selama kalian harus make sure dulu pada saat dia deket support, baru dia kita perhatiin si oversold apa enggak. Kalau dia oversold tapi dia nggak disupport, itu nggak boleh di entry ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih di tengah-tengah terus dia oversold itu ya kita nggak usah ngapa-ngapain karena itu belum confirm gitu ya. Sama halnya seperti pada saat dia belum di resisten terus dia sudah di overbought gitu, kita nggak usah nge-sell ya. Jadi konfirmasinya adalah ketika dia sudah dekat support kita lihat apakah dia oversold, ketika dia dekat resistance kita lihat apakah dia overbought ya, baru bisa nge-sell. Ya jadi kalau sideways bisa dua-duanya. Tapi kalau kalian ngerasa aduh bang pusing bang kalau sideways bisa dua-duanya, ya udah nggak usah di ini. Cukup dengan dua ini aja kalian sudah bisa profit yang lumayan konsisten di dalam market ya. Tinggal kalian nanti sambil belajar lagi price actionnya lebih dalam, nanti kalian confirm lagi dengan yang namanya candle pattern segala macam, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful kalau misalnya kalian pakai ya. Jadi itu sih ya teman-teman yang gue mau kasih tahu ke kalian. Pokoknya jangan pernah pakai stokastik ini atau oversold overbought ini secara sembarangan. Ingat ya, jangan pernah pakai secara sembarangan. Mentang-mentang kalian cuman kelihatan nih di indikator yang nunjukin situasi overbought oversold tertentu, kalian langsung nggak memperhatikan tren yang terjadi seperti apa, dan itu hasilnya pasti akan sakit ya teman-teman ya, karena itu kalian ibaratnya tuh jalan di tempat yang kalian nggak tahu, yang kiri kanannya jurang, tapi kalian terus tempatnya gelap, terus tapi kalian nggak pakai senter, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai indikator itu, kalian harus mengerti dulu cara pakai yang benernya gimana, terus di situasi kondisi yang seperti apa ya. Makanya di sini gue jelasin. Karena kalau misalnya kalian cuman baca buku doang di toko-toko buku kayak gitu, pasti dikasih taunya cuman oversold overbought ya begitu. Kalau misalnya di overbought ya kalian nge-sell, kalau oversold kalian nge-buy. Dia nggak akan tahu tuh, nggak akan ngasih tahu kalian gimana caranya di kondisi market seperti apa kalian bisa pakai seperti ini ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian sudah praktekkan cara seperti ini, kalian bisa langsung feedback ke gue di kolom komentar gimana ya, performance-nya gimana, apakah kalian bisa cuan dari cara yang gue kasih tahu, apakah cara yang gue kasih tahu ini lebih baik daripada kalian nggak pakai apa-apa gitu ya secara standar, apakah cara yang gue kasih tahu di sini bisa membuat trading kalian bisa lebih baik. Itu gue butuh feedback, kalian bisa komen aja di bawah. Oke? Mungkin ini aja yang mau gue sharing sekarang. Thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera.